Setelah satu hari istirahat dan menikmati kota Surabaya, kami melanjutkan perjalanan. Aspal panas Jawa Timur menemani roda berputar. Gedung kota perlahan berganti, sawah, gunung, dan langit yang lebih luas. Setiap kilometer bukan cuma jarak, tapi pengalaman. Menuju timur, angin makin terasa. Waktu seakan melambat, sampai akhirnya pelabuhan menyambut dan laut menjadi batas antara rutinitas dan petualangan baru. Perjalanan ini bukan soal tujuan, tapi tentang menikmati setiap kilometernya. Hingga akhirnya kami tiba di Pulau Dewata, Bali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 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 Parkirnya gratis ya. Siap. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Silakan Pak. Oh ya. Oke, ini tempat hotel tadi kita menginap semalam. The Prima Hotel. Kita lanjut perjalanan di hari keempat menuju Pulau Dewata, Bali. Oh ya, buat yang baru nonton, nonton dulu video sebelumnya ya, biar nggak ketinggalan cerita sebelum kita sampai sini. Kita sekarang berada di kota Surabaya. Wah, kok lama banget sampai hari keempat? Ya bukan lama guys, tapi karena memang kita santai sekali dan menikmati setiap kota yang kita singgahi, seperti itu. Kemarin gua sama istri mutusin untuk stay seharian di kota ini untuk melondri pakaian kita ya, karena 2 malam kita kehujanan basah teman-teman. Jadi karena kita ininya terbatas ya, bawa pakaian terbatas, jadi ya kita harus cuci dulu pakaian kita biar kita lebih nyaman lah di perjalanan gitu. Oke, kita isi bensin dulu di pom bensin hijau. Nanti gue catat ya ngisinya berapa ya teman-teman. 00 ya. Oke. Kemarin mau pakai tunai kartu. Kris bisa? Naik QRIS bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Kita mau nyebrang. Jalan Raya Nginden. Oke. Nah, kita bakal lurus menuju Sidoarjo. Lewat Jalan Prapen. Nah, ini kayak hotel yang tadi kita nginap ya semalam, The Prima Hotel. Nah, buat teman-teman kalau mau nginap di Surabaya, ini menurut gua
bagus. Kita selalu nginep di The Prima ya, sering lah, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Sekarang kita juga nginepnya di The Prima karena memang pelayanannya sesuai dengan namanya, prima. Kalau untuk harga relatif ya, tapi untuk harga segitu fasilitasnya oke, kamar hotelnya juga nggak kecil, nggak terlalu gede juga, pas lah gitu. Tempat tidur nyaman, bantalan nyaman gitu teman-teman. Karena kita kalau nginep di hotel kan kita mau istirahat ya, jadi tempat tidur itu, tempat buat kita tidur tuh harus berkualitas juga gitu. Jadi tidurnya efektif, benar-benar pules, ngelepas lelah gitu. Untuk budget nanti kita taruh di sini ya. Ya kemarin itu gua ke bengkel, itu memang udah waktunya ganti oli. Nah terus kebetulan spakbor kolong atau mudguard lah ya namanya tuh patah guys. Mudguard gue patah. Akhirnya gue ganti aja gitu. Oh ya, untuk motor ini olinya itu oli tanggung ya, ukurannya tuh nggak 800, nggak 1000, tapi 1100 guys. Jadi mau nggak mau kalau gue ngisi oli itu nggak 1000, jadi mau nggak mau ngisinya udah 1100 atau 1150 mili. Belinya 2 botol yang 800 mili gitu. Nanti sisanya dibawa tuh ada. Nah kemarin itu sekalian gue ngeflash air radiator karena udah kelamaan juga, biar performanya makin bagus. Akhirnya gue pakai air radiator Ippone. Nah Ippone, thank you Ippone. Air radiatornya memang selalu gue pakai. Di Vario gue juga pakai itu, yang dimana Vario udah speknya udah enak, bagus ya, udah enak banget buat gue sih. Kalau untuk CBX ini kondisinya standar bengkel ya. Standar bengkel lo ya, bukan standar ahas. Kalau standar bengkel itu ini kan muatan, by the way muatan full nih. Ada box belakang yang ukurannya gue pakai box itu merek Shed ya, Shed ukuran S58X ya, SH58X, sorry. Jadi ukurannya tuh 58 liter untuk yang belakang. Nah untuk side box itu gue pakai Shed juga ukuran SH36 36 liter. Kiri kanan udah 72 liter tuh. Dan untuk di box belakang itu full muatan. Box kiri kanan pun full muatan. Nah motor ini karena ini udah standar bengkel, jadinya enak aja. Nanti kapan-kapan gue spill deh apa aja yang udah diganti. Oh ya, buat teman-teman yang mau pasang sidebox, itu kan muatannya nggak mungkin full semua kan. Maksudnya gini, bobotnya nggak mungkin kiri kanannya sama. Nah nggak mungkin teman-teman masukin bobotnya sama kiri kanan tuh, biasanya nggak mungkin. Jadi
Kalau gua biasanya tuh bobot yang berat taruhnya di sebelah kanan. Nah, karena gue pakai tas di depan ini, maka kan kalau gue perjalanan jauh biasa bawa perkakas ya. Ya alat-alat sederhana lah buat bengkel, kan itu lumayan berat juga. Nah itu gue taruhnya di depan kiri sana gitu. Itu biar distribusi bobotnya seimbang gitu teman-teman. Kalau distribusi bobot seimbang, motor juga enak dibawanya. Nggak akan kebawa angin gitu, gloyor kebawa angin, stabil gitu. Nah kalau di sebelah kanan itu gue isi sendal sih, sendal. Nah perabotan yang alat barang-barang yang kemungkinan bakal dipakai di jalan, kayak jas hujan, terus tas ya, kita taruh tas di tas ransel apa waist bag gitu ya, atau tas istri itu gue naruhnya di sidebox sebelah kiri. Nah itu kenapa di kiri? Biar kalau mau ngambil barang kan sewaktu-waktu dipakai tuh. Nah jadi kita ngambilnya di sebelah kiri, karena kita kan turun dari motor biasanya juga dari kiri kan. Gitu sih alasannya. Jadi ya lebih efektif lah, lebih efektif gitu. Kita udah sampai di Sidoarjo ya, deket banget. Udah sampai Kabupaten Sidoarjo. Kita arah Baduran. Sidoarjo sayang, Sidoarjo yang gemilang. Nah itu slogan Kabupaten Sidoarjo ya. Ya, nah ini stasiun apa nih? Stasiun kan ini? Stasiun Waru teman-teman. Kalau teman-teman ingat Sidoarjo itu ya apa? Tragedi lumpur ya, tragedi lumpur. Itu dia. Belok kiri ya, karena lewat Sidoarjo kota tuh nampaknya bakal macet. Jadi kita belok kiri lewat Lingkar Timur, Puskesmas Buduran. Wih, gede banget puskesmas. Oh ya, kemarin itu kita selain ganti oli, kuras radiator, terus ganti mudguard, gue juga setting sok monosoknya ya, karena sebelumnya itu settingannya terlalu empuk, jadi ngayun, kemudian mentok ke spakbor, ke mudguard, akhirnya patah. Ini udah di setting, disesuaikan lagi dengan bobot yang ada di motor, jadinya enak banget. Karena kebetulan gue pakai soknya sok Ohlins ya.
Ini itu ya yang tadi gue bilang tuh, wisata lumpur. Waktu itu pernah kita kesini juga. Jadi dia tanggulnya tuh emang udah setinggi ini tanggulnya, langsung lumpur gitu. Teman-teman, kita sudah mengarah Pasuruan. Ini Jalan Raya Sidoarjo Pasuruan. Ini kayaknya di atas ini tol ya. Jalan Raya Patuk menuju kota Pasuruan. Oke, dikit. Lanjut lagi. Jangan sebelum sepertinya kita memasuki kota Probolinggo ya. Jam 12.17. Ketapang, wilayah Ketapang, Probolinggo. Ya, di sebelah kiri kita atau wisata Pantai Bentar. Jalannya bagus nih, dicor.
Ya guys, kita habis makan di rumah makan Padang Surya Minang di ini gerbang tol Keraksaan. Gerbang tol Keraksaan ya. Tuh exit tol Keraksaan. Ya, jadi ini tuh dibuka secara fungsional, tol fungsional. Karena memang tolnya belum jadi. Jadi dibuka secara fungsional aja. Kita lanjut lagi menuju Python. Menurut informasi sih, pintu tol Python juga dibuka secara fungsional ya. Coba nanti kita lihat aja seperti apa. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Let's go. PLTU Python itu salah satu PLTU terbesar yang ada di Pulau Jawa. Dan PLTU ini mensuplai listrik Pulau Jawa dan Bali, kayak gitu teman-teman. Ini wilayahnya PLTU Python besar sekali. Kalau malam itu padahal bagus banget, tapi sayang kita lewat sini jam 1.50 ya. Tuh. Kalau malam itu lampu-lampunya bagus banget. Tapi semoga di dalam kamera juga bagus ya siang-siang. Tuh, lihat. Ini banyak banget sutet ya. Bingung ini. Ini mau kemana coba kabel tuh? Lihat. Ayo, mau kemana kabel? PLTU Python. Nah, di sana tuh di depan itu tol Trans Jawa, teman-teman. Nah, yang nanti akan tembus sampai Banyuwangi. Sekarang posisinya masih dalam proses pembangunan ya. Mudah-mudahan 2026 nanti sudah bisa dinikmati gitu. Karena pemandangannya pasti bagus banget. Dari atas sana view-nya itu langsung ke PLTU Python dan laut, teman-teman. Sebelah kiri kita itu laut. Nah, ini banyak truk yang jalannya agak lambat karena kontur jalanannya itu nanjak, teman-teman. Gitu. Nanjak dan berliku. Jadi setelah PLTU Python itu kita langsung memasuki wilayah Situbondo, teman-teman. Sebelah kiri kita laut ya. Kelihatan nggak ya di kamera? Sebelah kiri kita.
Oh, laut. Setelah Python kan perbatasan Situbondo. Nah, kalau teman-teman capek, nanti di depan itu tuh ada penunjuknya. Di depan itu ada rest area namanya Utama Raya. Gitu. Nah, itu tempatnya gede banget. Luas banget, toiletnya banyak, bisa mandi juga nih dia tempatnya teman-teman. Ada hotel transitnya juga. Kalau nggak salah di belakangnya juga pantai deh. View-nya pantai. Cuma kita belum pernah nginep di situ ya. Waktu itu kita cuman tidur di parkiran mobil aja. Karena posisinya waktu itu udah tengah malam. Kita pengen menikmati hutan balurannya di pagi hari gitu. Ada matahari. Maka kita tidur dulu waktu itu. Untuk kali ini kita nggak mampir, kita bablas saja. Mengingat waktu sudah jam 1.56. Mudah-mudahan kejar ya sampai sana sebelum gelap. Nah, ini jalanan ini cukup ikonik teman-teman. Lihat. Wisata Tampora. Nah, ini jalanannya tuh ketutup pohon gitu. Ikonik sekali. Apapun kita mengejar dunia, garis finishnya tetaplah kematian. 29 Desember 2025. Wah, today itu baru ditulis today. Karena dia nganterin ini nih buat makam kayaknya. Pageran makam nih. Kata-katanya menjadi pengingat buat kita ya guys ya. Wah, itu pemandangannya.
habis water break jam 4 di Indomart sebelum Baluran. Ya, jadi ini kapal Kencana 9. Kita cari tanjakannya di mana nih? Oh, ini. Toilet. Wah. Wah, seperti ini sih. Bagus sekali, teman-teman. Ini kapal Kencana 9, bagus banget. Wah, ada gymnya juga dong. Gokil. Wah, mantep banget. Masya Allah.
By the way, siapa juga yang mau nge-gym di ini ya? Mungkin buat ngisi waktu luang kali ya. Katanya udah jalan. Kemungkinan nanti kita bakal sampai di Bali itu pukul 8 Wita ya. 8 Wita. Karena perjalanan itu kan 1 jam. Paling cepat itu 45 menit. Gitu. Karena perbedaan waktu 1 jam berarti nyampe Bali itu jam 8. 8 waktu Bali. Kayak gitu. Ada tempat gymnya. Ada tempat mainan anak juga. Oh iya, kapalnya sepi ya jam segini. Enak banget, sepi. Di situ ada kantin, tempat makan. Ini tempat mainan anak. Kita sudah sampai Gilimanuk. Jam berapa nih? 18.40. Cepet banget, kapalnya cuma setengah jam nyampe. Kita prepare karena motor kita paling depan. Ya. Ya itu motor kita. Kita prepare dulu ya. Sedang dibuka. Welcome to Bali. Hihi. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bali. Welcome to Bali, guys. Hihi. Wihi, wihi, wihi. Alhamdulillah. Woo. Happy. Yo, kemana nih? Gua keluar kemana nih? Yo, kemana nih? Oh, ujung ya, Mas. Terima kasih. Welcome to Bali jam 6.49 WIB. Ini masih WIB ya, belum diupdate. 6.49. Gila nih kapal cepet banget, gak ada 1 jam, gak ada 45 menit, hanya apa? Kapal termewah, hanya setengah jam lah itu. Gila, kapal enak banget. Rekomendasi banget tuh guys, kalau ke Bali naik kapalnya itu ya. Setengah jam. Setengah jam. Cepet banget kapalnya, nggak kerasa goncangannya sama sekali. Mantap. Jos. Si Om yang pakai X-Max dia tadi rumahnya di deket GWK. Tadi sempat ngobrol. Kalau butuh apa gitu tentang di Bali, boleh di call dia, katanya omnya baik banget sih. Selamat datang di Taman Nasional Bali Barat. Oke. Hari ini kita langsung ke Denpasar teman-teman. Jadi nanti ada pertigaan di depan, kita lurus. Kalau ke kiri itu ke arah Bali Utara, Singaraja, Pantai Lovina. Nah itu ke kiri. Nah itu kiri. Kita lurus. Ya seperti ini suasana malam hari dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana menuju Denpasar. Oke teman-teman, kita habis isi bensin 100.000, ngisi 100.000 tadi.
Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Terpantau lalu lintas padat sejak keluar dari Gilimanuk. Biasanya kalau bawa mobil itu dari Gilimanuk ke Denpasar bisa memakan waktu 4 jam ya teman-teman, dengan jarak sekitar 125 kilo. Wilayah mana ini ya? Jam berapa sekarang? Jam 9 waktu Bali. Iya, ada apa itu guys? Guys, ada apa itu guys? Tuh deh. Warnanya pink guys. Gede banget cah, gila. Itu babi kelas super kayaknya. Iya, kelas super itu, gede banget dong, anjay. Sekarang lagi di Pasar Senggol Surabrata. Kita lagi makan pecel. Nah, ini pecel lele. Pecel lele. Kasih Pak. Ini di wilayah Tabanan ya Pak? Tabanan. Wah. Madep Barat. Iya. Selbar. Selbar. Senggol dong. Senggol dong. Oke, makan dulu. Sekarang jam 21.52 waktu balik. Sekarang makan dulu ya. Oke, jalan lagi. Oke, jam 22.41 waktu Bali. Kita lanjutin perjalanan menuju Kuta. Hampir sejam nyari-nyari hotel doang. Akhirnya dapat di Kuta. Perjalanan masih sekitar 50 kilo lagi. Sampai di Sunset Road. Nah, depan kita belok ke kanan ke Jalan Raya Kuta. Kita belok kanan masuk ke Jalan Raya Kuta. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja. Kita lanjut lagi di jalan-jalan Bali. Kita lihat nanti kita akan pergi kemana ya. Nikmatin aja teman-teman. Oke, gua Adrian dari Cerita Maru dan bersama Nyuns Ki. Kita udah 12 jam perjalanan.
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihi.